Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulfatur Rahman Sulaiman, NIM 2002009501003 dari kelas B3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem operasi. Yang pertama itu komponen sistem. Komponen sistem terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama manajemen proses. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses seperti berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Yang kedua, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. Dan yang ketiga, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronasi proses dan komunikasi proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen memori sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Dan yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Yang ketiga itu manajemen file. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan file. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori. Yang keempat, pemetaan file ke memori sekunder. Dan kelima, backup file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Yang keempat, manajemen I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem I/O sebagai berikut. Yang pertama, sistem buffer caching. Yang kedua, antarmuka device driver secara umum. Dan yang ketiga, driver untuk device hardware tertentu. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan ruang bebas. Yang kedua, alokasi penyimpanan. Dan yang ketiga, penjadwalan fisik disk. Yang keenam itu sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memungkinkan user untuk mengakses sumber daya atau resource yang beragam. Dengan mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam. Yang pertama, meningkatkan kecepatan komputasi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan data. Yang ketiga, meningkatkan kehandalan sistem. Yang ketujuh, sistem proteksi. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi. Yang pertama, membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Yang kedua, menentukan tombol kontrol yang terganggu. Dan yang ketiga, menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Yang ke-8, sistem command interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk yang pertama, manajemen dan pembuatan proses. Yang kedua, penggunaan I/O. Yang ketiga, manajemen penyimpanan sekunder. Yang keempat, manajemen memori utama. Yang ke-5, akses sistem file. Yang ke-6, proteksi dan yang ke-7, jaringan. Kemudian bagian B yaitu layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat dilakukan pemrograman secara mudah. Yang pertama itu eksekusi program. Sistem harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya. Program tersebut harus dapat mengakhiri eksekusinya dalam bentuk normal atau abnormal atau indikasi error. Yang kedua, operasi I/O. Pada saat running program kemungkinan dibutuhkan I/O. Mungkin beberapa file atau peralatan I/O agar efisien dan aman, maka user tidak boleh mengontrol I/O secara langsung. Pengontrolan dilakukan oleh sistem operasi. Yang ketiga, manipulasi sistem file. Kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Bagian C itu sistem call. Pada dasarnya sistem call dikelompokkan menjadi 5 kategori seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, kontrol proses. Hal-hal yang dilakukan yaitu yang pertama, mengakhiri dan membatalkan. Yang kedua, mengambil dan eksekusi. Yang ketiga, membuat dan mengakhiri proses. Yang keempat, menentukan dan mengaset atribut proses. Yang kelima, wait for time. Yang keenam, wait event atau single event. Dan yang ketujuh, mengalokasikan atau membebaskan memori. Yang kedua yaitu manipulasi file. Hal-hal yang dilakukan yaitu membuat, menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi file. Dan yang terakhir, menentukan dan mengaset atribut file. Yang ketiga itu manipulasi device. Hal-hal yang dilakukan yaitu meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan mereposisi file, dan menentukan dan mengaset atribut device. Yang keempat, informasi lingkungan. Hal-hal yang dilakukan itu mengambil atau mengaset waktu atau tanggal. Yang kedua, mengambil atau mengaset sistem data. Dan yang ketiga, mengambil atau mengaset proses.
file atau atribut device. Yang kelima, komunikasi. Hal-hal yang dilakukan yaitu membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, serta mentransfer status informasi. Bagian D itu sistem program. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori antara lain. Yang pertama, manipulasi file, meliputi membuat, menghapus, mengcopy, rename, print, dump, list pada file dan directory. Yang kedua, status informasi, meliputi tanggal, waktu, yaitu jam, menit, detik, penggunaan memori atau disk space, dan mereknya user. Yang ketiga, modifikasi file. Ada beberapa editor yang sanggup digunakan sebagai sarana untuk menulis atau memodifikasi file yang tersimpan dalam disk atau tab. Yang keempat, bahasa pemrograman yang mendukung, meliputi compiler, assembler, dan interpreter untuk beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, Pascal, Basic, C, dan LSP. Yang kelima, pemanggilan dan eksekusi program. Pada saat program dikompil, maka harus dipanggil ke memori untuk dieksekusi. Suatu sistem biasanya memiliki absolute loader, mengalokasikan loader, linkage editor, dan override loader. Juga dibutuhkan debugging sistem atau bahasa tingkat tinggi. Yang keenam, komunikasi sebagai mekanisme untuk membuat hubungan virtual antar proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Yang ketujuh yaitu program-program aplikasi. Sistem operasi harus menyokong program-program yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara umum atau membentuk operasi-operasi secara umum seperti compiler, format teks, paket plot, sistem basis data, spreadsheet, paket analisis statistik, dan games. Bagian E yaitu struktur sistem program. Yang pertama itu struktur sistem MS-DOS. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut adalah MS-DOS. MS-DOS dirancang oleh orang-orang yang tidak memikirkan atau kepopuleran software tersebut. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Meskipun MS-DOS mempunyai beberapa struktur antarmuka dan tingkat fungsionalitas tidak terpisah secara baik, karena Intel 8088 tidak menggunakan dual mode sehingga tidak ada proteksi hardware, oleh karena itu orang mulai enggan menggunakannya. Yang kedua itu sistem Unix. Sistem operasi Unix juga terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix hanya terdiri dari dua bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi file, penjadwalan CPU, memori, manajemen memori, dan fungsi. Sistem operasi lainnya ada pada sistem call, beberapa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Program sistem meminta bantuan kernel untuk memanggil fungsi-fungsi dalam kompilasi dan manipulasi file. Yang ketiga itu pendekatan terlapis atau layered approach. Teknik pendekatan terlapis dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen modularisasi sistem dilakukan dengan cara mencegah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapisan terendah itu layer 0 adalah perangkat keras, dan lapisan teratas itu layer N adalah user interface. Dengan sistem modularisasi, setiap lapisan mempunyai fungsi atau operasi tertentu dan melayani lapisan yang lebih rendah. Dan yang terakhir itu mesin virtual. Keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual antara lain yaitu konsep mesin virtual menyediakan proteksi lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak diperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Yang kedua yaitu sistem mesin virtual adalah sistem yang sempurna untuk desain dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dilakukan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Dan yang terakhir yaitu konsep mesin virtual yang sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.